Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event dari video Grand Swiss yang berlangsung mulai nanti malam kawan, babak pertamanya kita akan coba ulas lagi satu game dari titel Tuesday Blitz edisi awal kawan. Niatan admin tadi ingin mengulas kembali permainan Dani Dubov ataupun Magnus Carlsen setelah korek-korek beberapa game dari mereka berdua ini kawan. Dan tadi ada satu game yang cukup menarik. Ada info kawan-kawan tadi di kolom komentar. Jadi saya putuskan tidak mengulas game-game dari Dubov ataupun Magnus Carlsen. Tapi ada game menarik dari Wesley So kawan. Di sesi awal ini Wesley So menempati posisi keempat kawan, menderita 2 kali kekalahan, kalah dari pemain non-master atau non-gelar di sini di game ketiga, dan dia juga kalah oleh International Master pada game ke-8. Tapi kita juga tidak akan ulas 2 game yang saya sebut ini kawan. Ada game yang cukup menarik pada game kedua menghadapi seorang International Master kawan. Langsung ke papan analisisnya seperti apa permainan Wesley So pada game kedua menghadapi International Master asal Finlandia ini. Langsung Wesley So mengawali dengan pembukaan Nimzo Larsen attack pion B3. Ada pion E5 kawan, variasi modern setelah gajah B2, kuda C6, ada pion E3 lanjut Wesley So. Nah, di sini kawan langkah yang normal mungkin kuda F6 atau pion pusat, pion A6 kawan, tapi hitam melangkah menteri ke peta E7. Ini cukup aneh kawan. Bagi kawan-kawan pemula tidak disarankan mengeluarkan menteri sedini mungkin. Terlebih dahulu ya keluarkan pion-pion kawan untuk kuasai peta pusat atau bermain mengembangkan perwira kuda F6 terlebih dahulu. Tapi menteri E7 dipilih oleh hitam. Ya tentu saja pemain seperti ini punya alasan tersendiri kawan. Apalagi dia adalah seorang International Master. Bukan seperti kalian pemain post ronda seperti admin juga. Jadi dia tidak sembarangan melangkah menteri ke peta E7. Wesley So melangkah pion C4, baru kuda F6 di sini, dan kuda C3 lanjut Wesley So. Nah, di sini kawan, di sini terlihat bahwa hitam ini mempunyai 2 perwira minor yang sudah berkembang plus 1 perwira mayor menteri ke E7. Ada masalah pada gajah-gajahnya kawan, terutama gajah gelap di mana jalannya diblokade oleh menteri di peta E7. Ya, pion G6 mungkin jadi rencana hitam untuk Viagento ataupun juga bermain dengan Viagento gajah terangnya di sisi menteri kawan dengan pion B6 atau pion D6 untuk segera keluarkan gajah terang. Tidak kawan, dia bermain dengan pion E4. Tidak juga disarankan bagi kawan-kawan pemula. Jadi dalam tahap pembukaan kawan, tentu saja para perwira minor kalian sebisa mungkin secepat mungkin keluarkan dan amankan raja rokade. Prinsip dasar pembukaan catur seperti itu. Tentu kalau super grandmaster yang main tentu kalkulasinya sudah mendalam kawan. Tapi bagi kita pemain pemula, pemain amatir, tentu kita pegang teguh prinsip dasar pembukaan. Itu lebih baik untuk kokohnya bentuk permainan kita kawan. Pion E4 tadi dipilih. Simple, kuda berkembang ke peta E2 terlebih dahulu, ke peta F4 ataupun ke peta G3 nanti, baru gajah keluar ke peta E2. Nah, di sini pion H5 kawan, kalau ke peta G3 mungkin pion ini didorong. Wesley So melangkah kuda ke peta F4, buka kembali akses bagi gajah terangnya untuk berkembang. Kemudian ada kuda ke E5. Lagi-lagi di tahap pembukaannya kawan, selagi 2 gajahnya belum keluar, hitam melakukan manuver-manuver yang menghabiskan tempo pembukaannya kawan. Kali ini dengan kuda E5. Tentu saja di sini ya seperti tadi kawan, buka akses bagi gajah terang, gajah gelap untuk segera berkembang. Tapi kuda ke pusat ke peta E5. Apakah ingin lompat ke sini? Sikat oleh kuda, sikat oleh gajah, kehilangan pion pusat. Terlebih dahulu Wesley So coba tekan pion yang di sini kawan, menteri ke peta C2. Nah, di sini baru pion D6. Kuda F lompat ke peta D5, ataupun kalian juga langsung bisa ambil pion ini kawan, baku hantam di peta E4. Tapi Wesley So memilih dengan kudanya lompat ke D5, ancam menteri, tantangan pertukaran kuda diterima langsung. Kuda pukul kuda D5 diambil balik oleh saudara tetap, ancam menteri, menteri mundur kembali ke peta D8. Sudah sangat jelas di sini di langkah ke-10 ini Wesley So dalam posisi yang bagus kawan. Tahap pembukaannya sudah ideal, 2 perwiranya aktif kawan. Di sini tinggal gajah terang terus rokade di langkah berikutnya, dan dia juga mendapatkan 1 pion pusat di peta E4. Pion C6 lanjut hitam untuk usir kuda. Kuda mundur kembali ke peta F4. Kemudian gajah E7 lanjut hitam. Di sini gajah E2 untuk persiapan rokade di langkah berikutnya. Dorong lagi pion H4 hitam kawan. Nah, di sini Wesley So sikat kuda dan mendapatkan 1 pion lagi.
Di langkah ke-15, Wesleso sudah unggul 2 pion. Hitam langsung rokade pendek di sini. Kuda H5, awas ancaman skakmat. Blokade akses menteri kawan dengan pion F6. Kalau blokade dengan gajah tentu baku hantam di sini kawan. Kalau kalian ambil menggunakan menteri, tentu kalian akan kerepotan dalam permainan endgame. Sudah kehilangan 2 pion, struktur pion rusak seperti ini. Wassalam, putih menang mudah nantinya. Pion F6 dipilih oleh hitam. Menteri mundur ke B2. Pion G5. Di sana ada pion F4 tantang Wesleso untuk membuka jalur-jalur serangan kawan. Ditolak dorong pion G4. Pion H3 kembali tantang Wesleso. Ditolak lagi pion G3. Menteri bergeser ke C2. Menuju petak G6 dihadang oleh Menteri E8. Pion F5 tidak memberikan kesempatan gajah untuk keluar kawan. Banyak sekali langkah-langkah kesalahan dari hitam. Tapi saya tak perlu tunjukkan kawan, kalian sudah tahu sejak langkah pembukaan hitam banyak membuang tempo untuk pengembangan perwira. Seperti gamenya pemain pos ronda di sini kawan, menghadapi Super Grandmaster. Gajah gelap D6, kemudian ada rokade lanjut Wesleso. Gajah E5 serang benteng, blokade dengan pion D4. Gajah mundur lagi ke D6, menteri bergeser ke D3, kemudian ada pion C5 tantang hitam untuk kosongkan ruang bagi menteri mungkin atau reposisi gajah nanti pada diagonal terang panjang. Tantangan ditolak kuda F4, siap manuver-manuver mengisi ruang-ruang terang ini kawan. Kemudian di sini pion C pukul pion D4, pion E ambil balik pion D4, gajah D7, gajah H5 serang menteri terlebih dahulu, menteri C8, gajah G4 perkuat posisi pionnya. Menteri naik ke C6, dikejar lagi oleh gajah F3. Menteri bergeser ke A6, gajah ke pusat tempo skak dan mempunyai posisi yang bagus di sentral. Awasi sisi kanan, awasi sisi kiri di sini kawan. Nah, di sini bergeser ke H8, blokade dengan benteng atau naik ke petak G7, 3 petak rekomendasi dari Stockfish yang terkuat. Memilih naik ke petak H7. Ada menteri yang mencoba melakukan ancaman di lajur H kawan. Menteri F3 diantisipasi dengan gajah E8. Di sini kawan, menurut hitung-hitungan engine 9 langkah berikutnya skakmat tak terhentikan. Menteri masih punya akses untuk melakukan ancaman kawan. Sudah tidak mungkin lagi benteng bergeser ke sini, sudah diawasi oleh gajah. Nah, menteri ini juga siap mempreteli pion-pion hitam ini kawan. Temponya nanti skak. Posisi raja sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Pada ruang terang ini sudah di cut off oleh gajah. Kuda pun siap mendukung posisi menteri melakukan ancaman berikutnya. Kita lihat saja seperti apa. Tapi hitam masih belum mau menyerah. Bermain dengan menteri A5. Wesleso preteli pion-pion hitam. Dan 4 langkah berikutnya bisa skakmat kawan. Dengan langkah kuda bergerak ke petak E6 skak. Kalian mau pergi kemana? Apakah pergi ke petak F7? Ya, menteri ke petak H7 skakmat. Kalau mundur ke petak G8 bisa diikuti menteri ke petak G4 skak. Dan blokade dengan gajah untuk memperpanjang permainan kawan. Skakmat sudah, tapi Wesleso sepertinya ingin main-main karena lawannya juga belum mau menyerah. Preteli pion terlebih dahulu tempo skak. Raja bergeser ke H7 karena merasa raja sudah tidak bisa bergeser ke sini lagi kawan. Wesleso masih ingin main-main, memperpanjang permainan kawan. Skak terlebih dahulu. Nah, di sini ada ancaman skakmat seharusnya oleh Wesleso kawan. Menteri ke petak H7 tapi dia masih ingin bermain-main dengan pion B4-nya. Hantam oleh menteri, ancaman skakmat masih ada di sini, tapi masih ingin bermain Wesleso dengan benteng B1. Lawannya juga belum mau menyerah kawan. Nah, masih ada skakmat 1 langkah, tapi bermain dengan benteng untuk kejar menteri terlebih dahulu. Nah, di sini benteng ambil pion B7 skak. Blokade oleh gajah, masih tetap kawan skakmat 1 langkah. Wesleso tidak mau, memilih dengan langkah kuda ke G5, open skak, double skak. Raja ke G7 diikuti menteri H7 skakmat. Tapi di sini Wesleso masih ingin main-main terus. Tak perlu saya tunjukkan langkahnya satu persatu. Yang menarik beberapa langkah berikutnya ini kawan. Tentu di sini tadi ada ancaman skakmat, tapi hitam belum mau menyerah. Akhirnya Wesleso mungkin menggunakan ilmu kalian di pos ronda kawan. Preteli semua pion-pion atau buah-buah hitam atau buah lawan kawan di atas papan. Kemudian luncurkan pion-pion tuyul-tuyul kalian untuk promosi menjadi presiden baru. Itulah yang terjadi. Dan sampai di sini tak perlu saya jelaskan satu persatu. Silakan nikmati permainan Wesleso sampai akhir, sampai
Nggak tahu saya ngomong apa lagi, nggak tahu Pak kawan. Baru nemu permainan atau game seperti ini di level permainan Super Grandmaster menghadapi International Master. Lawannya belum mau menyerah kawan. Sama seperti kalian, kalau lawan tidak mau menyerah di warung kopi, hancurkan saja buah-buahnya, promosikan tuyul-tuyul kalian menjadi presiden-presiden baru. Jam-jam segini di Sidoarjo di dalam rumah sumuk kawan, sumber panas. Masih panjang kawan, kita masih di langkah ke 83. Kalau saya lihat tadi game ini berakhir di langkah ke 100 lebih kawan. Jadi sekalian sabar saja menunggu langkah-langkah dari Wesley So kawan. Dia tidak membiarkan kena settlemate kawan. Dia nikmati permainan, hanya mundar-mandir saja. Raja hitam ini kawan diberikan ruang agar masih bisa bergerak. Tinggal satu pion yang harus dipromosikan oleh Wesley So. Dan tadi pion juga tidak mau diambil oleh sudah lengkap semua kawan. Pion dipromosikan oleh Wesley So. Kita berada di langkah ke 111. Dan inilah akhir permainan kawan. Kena skakmat di pusat. Menteri ke petak D5 skakmat. Oke, itulah kawan permainan Wesley So menemukan lawan yang cukup aneh, seorang International Master asal Finlandia kawan, Vilka Sipilä. Semoga permainan dari Wesley So tadi bisa menghibur kalian. Dan kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami, itu ada subscribe tanda merah, bukan hanya untuk dilihat dan dibiarkan saja. Jari kalian punya kesempatan untuk pencet subscribe itu menjadi abu-abu. Jadi manfaatkan jari kalian, jempol kalian, atau mungkin mouse kalian untuk klik subscribe warna merah itu kawan. Untuk membantu channel kami terus eksis, terus berkembang. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu game-game dari Fide Grand Swiss. Nanti malam bisa kita ulas besok pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.